Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ima. Kami di sini akan menjelaskan terkait dengan makalah proyek UAS yang berjudul Bekal dalam Rumahmu atau Bekal Furniture. Adapun anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Fitriatul Fasila nomor absen 11 dan Marta Romauli Siombing nomor absen 16. Bab 1 yaitu gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan Bekal Furniture merupakan perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan memproduksi dan jual beli furniture. Terdapat sebuah bangunan dengan lantai 1. Dalam lantai 1, bangunan ini digunakan untuk tempat produksi barang sekaligus tempat pemasaran. Sementara ini, Bekal hanya menjual hasil produksinya sendiri. Mereka belum melakukan pendistribusian produk ke reseller lain. Sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan Bekal ini hanya dilakukan secara tunai. Perusahaan ini sendiri sudah berdiri sejak akhir tahun 2019 dan untuk segala laporan dicatat secara manual. Melihat bahwa prospek perusahaan cukup besar di masa mendatang, Bapak Agung yang sampai Februari tahun 2023 masih mencatat secara manual. Beliau berupaya untuk menggunakan program dalam menyusun pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Pemilik Bekal sebagai furniture dealer menggunakan ABSS Premier 2022 untuk mempersiapkan laporan keuangan tahunan periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023 dan menggunakan 13 accounting period for the audit trial adjustment. Silakan menggunakan account list yang tersedia di ABSS untuk mengerjakan kasus ini. Seperti company name diisi dengan Bekal, address Jalan Pisang Candi Barat nomor 37A, nomor telepon sebagai dan fax yang tertera sebagai berikut, serta email bekalfurniture@gmail.com. Dan berikut adalah kedua gambar di mana lokasi Bekal Furniture berada. Kemudian the following system preference option yang harus diisi. Yang pertama adalah system preference, yaitu klik di bagian warn if jobs are not assigned to all transaction atau system wide. Yang kedua pada Windows preference, yaitu untick pada opsi automatically check spelling in text field before recording transaction. Yang ketiga sales preference, yaitu klik pada bagian warn for duplicate invoice number on record sales. Dan yang terakhir pure cash preference, yang berarti mengklik opsi pada bagian warn for pure cash order number on record pure cash. Berikutnya adalah kebijakan akuntansi perusahaan. Perusahaan manufaktur sekaligus perusahaan dagang bekal memiliki dan menerapkan beberapa kebijakan akuntansi. Secara umum, sistem berpasangan dengan dasar basis akrual. Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah dan setiap bulan akan disusun sebuah neraca saldo. Persediaan barang dicatat dengan metode perpetual dan menggunakan metode rata-rata. Penerimaan dan pengeluaran kas kas kecil dimasukkan ke dalam kas kecil. Pembelian, setiap aktivitas pembelian dikenakan PPN sebesar 10%. Penjualan, aktivitas penjualan barang dagang dikenakan PPN sebesar 10% dengan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Cadangan kerugian piutang didapatkan dari 5% piutang dagang. Penyusunan aset tetap, akumulasi penyusutannya menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Kemudian kode pajak, lakukan pengaturan untuk kode pajak ke tax code sebagai PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian klik tax type dan pilih goods and service tax dengan rate 10%. Perlu diingat, ketika menjual barang timbul PPN keluaran. Ketika kita membeli barang, kita membayarkan PPN masukan. Aset tetap dan penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perhitungan dan pencatatan penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Aset yang dibeli setelah tanggal 15, maka penyusutan akan dihitung pada setiap bulan berikutnya. Penggajian, gaji dan upah karyawan kantor dan toko akan dibebankan sekitar tanggal 15 setiap bulannya. Namun, rencana ini masih dipertimbangkan kembali.
Selanjutnya yaitu daftar akun. Daftar akun dapat dilihat pada tabel titik 1, yaitu seperti yang tertera berikut ini. Lalu selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo pada tanggal 28 Februari 2023 tersaji pada tabel 2 neraca saldo, yaitu dapat kita lihat yaitu di bagian tanah senilai 97 juta di debit, lalu ada bangunan senilai 70 juta rupiah di debit, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 59.500.000 di kredit, lalu untuk kendaraan senilai 60 juta di bagian debit, lalu untuk di bagian akumulasi penyusutan kendaraan 37.500.000 rupiah di bagian kredit, lalu untuk peralatan senilai 40 juta di bagian debit, untuk akumulasi penyusutan peralatan 28 juta di bagian kredit. Lalu selanjutnya yaitu ada kas di bank senilai 35 juta di debit dan kas kecil senilai 15 juta di debit. Lalu selanjutnya yaitu piutang dagang senilai 900.000 di debit dan cadangan kerugian piutang 45.000 di kredit. Lalu untuk modalnya sendiri, yaitu modal dari pemilih, yaitu sebesar 185.855.000 di kredit. Nah, untuk di bagian debit dan kredit, ini balance yaitu sebesar 310.900.000. Selanjutnya yaitu keterangan tambahan. Terdapat 4 jenis produk yang dijual di Bekal Furniture yang terdiri dari produk A, yaitu almari polos, yang dijual seharga 1 juta, lalu produk B yaitu almari kaca dengan harga 1.500.000, untuk produk C yaitu kursi polos seharga 800.000 per unit, dan untuk produk D yaitu kursi sofa seharga 1.600.000. Lalu selanjutnya yaitu pelanggan, pemasok, dan karyawan pemasaran. Untuk customer-nya sendiri yaitu terdiri dari Fitriana, Rea, dan Noval. Untuk supplier dari Bekal Furniture terdiri dari Jaya Mebel, Paripurna Furniture, dan Santosa Mebel. Lalu untuk sales atau karyawan yang bekerja di Bekal Furniture yaitu ada Ananda dan Jihan. Selanjutnya yaitu saldo akhir piutang pada tanggal 28 Februari 2023 yang terdapat pada Fitriana yaitu dengan total 300.000 beserta PPN, dan Rea sebesar 500.000 beserta PPN, dan Noval sebesar 100.000 dengan PPN. Selanjutnya yaitu persediaan awal barang dagang pada tanggal 1 Maret 2023, yaitu yang pertama produk A, almari polos, kuantitasnya sebanyak 6 unit. Lalu yang kedua produk B, almari kaca sebanyak 5 unit, dan produk C, kursi polos sebanyak 4 unit. Lalu ada produk D, kursi sofa sebanyak 3 unit. Berikutnya adalah bill of material. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang diproduksi oleh Bekal Furniture dapat dilihat pada tabel 7 ini. Yang pertama adalah nama barang almari polos. Untuk 1 unit almari polos dibutuhkan kayu solid sebanyak 1 unit, kemudian triplex sebanyak 2 unit, serbuk kayu 1 kilogram, balok kayu 1 unit, dan pelitur sebanyak 1 liter. Untuk produk almari kaca dibutuhkan kaca sebanyak 1 unit, potongan besi sebanyak 2 unit, almari polos sebanyak 1 unit. Untuk kursi polos dibutuhkan bahan-bahan kayu solid sebanyak 1 unit, triplex sebanyak 2 unit, dan pelitur sebanyak 1 unit. Untuk produk terakhir yaitu kursi sofa dibutuhkan busa sebanyak 2 unit, kain sebanyak 2 meter, dan kursi kayu seperti kursi polos banyak 1 unit.
Keterangannya, barang A adalah almari polos yang dihasilkan dari produksi bahan kayu solid, triplek, serbuk kayu, balok kayu, dan fitur. Barang B adalah almari kaca yang dihasilkan dari produk barang A, yaitu almari polos beserta kaca dan potongan besi. Yang ketiga adalah barang C, yaitu kursi polos yang dihasilkan dari produksi bahan kayu solid, triplek, dan tambahan plitur. Barang yang keempat adalah barang D, adalah hasil kursi sofa yang dihasilkan dari produk barang C, yaitu kursi polos beserta tambahan 2 kain busa, serta kain. Lalu yang selanjutnya yaitu proses produksi. Langkah-langkah pembuatan proses bisnis, mebel, dan furniture diantaranya yaitu yang pertama mencari bahan produksi furniture. Tahap awal ini difokuskan untuk mencari bahan produksi untuk pembuatan furniture. Bahan yang dibutuhkan terdiri dari bahan utama seperti kayu solid atau olahan, bahan pembantu seperti rotan, serbuk kayu, bahan pelengkapnya seperti lem, baut, dan sebagainya. Lalu untuk pemotongan kayu, jika kayu sebagai bahan utama untuk bahan produksi furniture, maka langkah berikutnya adalah pemotongan kayu. Biasanya kayu yang digunakan sebagai bahan utama berbentuk gelondongan atau blok. Lalu yang ketiga adalah mengeringkan kayu. Mengeringkan kayu merupakan tahapan penting dalam produksi furniture. Ini dilakukan untuk menghindari munculnya serangga dari kayu sehingga kayu akan lebih tahan lama dan awet. Lalu langkah selanjutnya yaitu membentuk kayu sesuai dengan furniture atau sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ini adalah tahapan untuk membentuk kayu sesuai dengan produk yang akan dibuat. Contohnya yaitu furniture almari ataupun kursi. Lalu langkah selanjutnya adalah mengamplas kayu. Tahap ini bertujuan agar kayu menjadi lebih halus sehingga produk yang dihasilkan tidak kasar. Langkah selanjutnya adalah merakit menjadi produk furniture. Di tahap perakitan ini memerlukan beberapa bahan perlengkapan seperti paku, lem, setruk, dan lainnya. Lalu langkah yang terakhir yaitu finishing. Ini merupakan tahap akhir produksi furniture. Dalam tahap ini dapat dilakukan beberapa langkah seperti wood filler, wood stain, sanding sealer, dan top coat atau clear coat. Bab yang kedua adalah transaksi perusahaan. Sebagai contoh, kami akan mengambil transaksi penjualan pada tanggal 7 Maret tahun 2023 kepada Fitriana dengan keterangan membeli almari kaca sejumlah 2 unit dengan harga satuan 1.500.000 dengan total 3 juta. Yang kedua yaitu kursi polos dengan jumlah unit 1 dengan harga satuan 800.000 dan total 800.000. Sehingga subtotalnya 3.800.000 dengan jasa kirim 50.000 dan PPN sebesar 10% sehingga menjadi 380.000 dengan total 4.230.000. Kemudian transaksi bukti penerimaan kas pada tanggal 5 Maret tahun 2023 diterima dari Nopal dengan perincian jumlah piutang sebanyak 100.000 dengan diskon 0 dan jumlah yang diterima adalah 100.000. Kemudian untuk voucher kas kecil pada tanggal 13 Maret tahun 2023 kepada PT PLN dengan jumlah 350.000 dengan keterangan dibayar biaya listrik pada bulan Maret tahun 2023. Kemudian bukti pengeluaran kas pada tanggal 1 Maret 2023 kepada Jaya Mebel dengan keterangan kayu solid sejumlah 5 unit dengan harga satuannya 100.000 yang bertotal 500.000. Kemudian triplek sebanyak 3 unit dengan harga satuan 50.000 dengan total 150.000. Kemudian serbuk kayu dengan jumlah 3 unit dengan harga satuan 15.000. Dengan harga satuan 15.000 dengan total 45.000. Kemudian dijumlahkan dengan PPN sebesar 69.500 dengan total 764.500.000. Dan yang terakhir bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas kepada ini merupakan transaksi unit, yaitu ini transaksi pengeluaran kepada akun bank bekal furniture dengan keterangan menabung ke tabungan haji dengan uang sebesar Rp400.000. Lalu selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah pengerjaan dalam aplikasi ABSS. Yang pertama yaitu buka aplikasi ABSS seperti yang tertera di PDF ini. Lalu yang kedua yaitu masukkan informasi perusahaan sesuai dengan yang sudah kami minta dari perusahaan yang kami ajak bekerja sama. Lalu pilih accounting list.
kami memilih opsi kedua, yaitu membuat proyek ini kami membuat akun list sendiri atau istilahnya import data akun. Maka selanjutnya yaitu klik change atau simpan ke dalam folder yang digunakan untuk menyimpan proyek tersebut. Selanjutnya yaitu di bagian conclusion pilih opsi setup assistant. Langkah selanjutnya yaitu mengimpor akun list yang sudah kita buat sebelumnya di Excel. Dengan klik di bagian file lalu pilih import data. Selanjutnya yaitu setelah mengimpor akun list sesuai yang dibutuhkan, masukkan saldo neraca di bagian account opening balance sesuai saldo neraca yang sudah dibuat atau sudah disiapkan. Lalu langkah selanjutnya yaitu pengaturan di bagian preference sesuai yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya yaitu atur link account. Lalu tambahkan kode pajak yang dibutuhkan di bagian list atau text code. Langkah selanjutnya yaitu lakukan pengaturan pada list card terkait nama customer, supplier, dan employee. Lalu selanjutnya yaitu masukkan item dan bill of material. Lalu untuk langkah selanjutnya masukkan saldo piutang di bagian setup balance lalu di bagian customer balance. Selanjutnya yaitu masukkan persediaan awal barang dagang di bagian adjust inventory. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan transaksi. Yang pertama yaitu transaksi pembelian bisa melalui enter sales. Lalu untuk transaksi pelunasan piutang bisa melakukan melalui sales register di bagian open invoice, klik nama customer yang melakukan pelunasan piutang, lalu klik receive payment. Lalu untuk transaksi penjualan dimasukkan melalui enter purchase. Dan selanjutnya yaitu transaksi pembayaran gaji, tukang, pembayaran listrik, dan air bisa melalui spend money di bagian banking. Untuk transaksi unit, kami membuat akun baru untuk memasukkan transaksi yaitu tabungan haji. Transaksi ini bisa dilakukan pada bagian spend money di bagian banking. Nah, pada saat memproduksi barang, kita bisa melakukan pada bagian inventory, lalu kita auto build item, lalu masukkan berapa jumlah barang yang akan diproduksi pada bagian quantity to build. Selanjutnya, klik build, masukkan tanggal produksi dan memo, lalu klik record. Bab ketiga yaitu penutup. Saran untuk perusahaan, dari kami sebagai penulis memberikan masukan kepada Bekal Furniture untuk tempat lokasi agar memilih tempat produksi yang lebih dan tempat penjualan yang lebih strategis. Kemudian, saran untuk perbaikan pembuatan proyek, memilih perusahaan yang lebih memiliki banyak bahan produksi yang kompleks. Untuk kami sendiri sebagai mahasiswa dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas agar cepat selesai dan tidak mengulur waktu. Dan untuk mengerjakan tugas yang terbilang kompleks ini, menurut kami sebaiknya ada penambahan anggota kelompok sebanyak 3-4 mahasiswa dalam satu kelompok. 3.3, yaitu masalah yang dihadapi oleh penulis, data transaksi dan dari penjualan yang terbilang kurang, waktu wawancara yang terbatas karena pemilik usaha sering melakukan perjalanan keluar kota. Kami sebagai penulis juga kurang bisa untuk memanajemen waktu untuk mengerjakan proyek ini karena ada salah satu hambatan yaitu banyaknya tugas akhir dari beberapa matkul yang harus segera dikumpulkan, serta melambatnya pengerjaan proyek karena mahasiswa kurang paham akan mengerjakan proyek ini. Berikut lampiran yang tersaji. Yang pertama yaitu bukti bahwa kami sudah melakukan kerjasama dengan Bekal Furniture. Nah, di dalam bukti ini kami hanya menampilkan bukti cat dikarenakan dari pemilik perusahaan tidak mengizinkan kami untuk melakukan foto bersama. Lalu, yang selanjutnya yaitu berupa gambar atau barang-barang yang diproduksi atau dipasarkan untuk Bekal Furniture. Yang terdiri dari lemari kaca, lemari polos, dan kursi sofa. Nah, untuk laporannya yaitu terdiri dari neraca, yaitu di sini di bagian neraca balance sebesar 183.655.000. Lalu laporan laba rugi, yaitu pada bulan Maret ini Bekal Furniture mengalami rugi sebesar 2.200.000. Dan selanjutnya yaitu berikut adalah tampilan laporan untuk arus kas.
Berikut presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.